Baik, saya akan memulai presentasi ini dengan materi pendidikan anti korupsi. Anggota kelompok kami terdiri dari Putri Wahyu Pramudita. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Pramudita, NIM 200 2011 4038. Devani Firotulaili. Saya Devani Firotulaili, nomor NIM 20020114039. Reza Utmi Agustina. Perkenalkan, nama saya Reza Utmi Agustina, NIM 20020114050. Ziana Fasih Jalisna. Saya Ziana Fasih Jalisna, nomor induk mahasiswa 2002014014051. Terakhir ada Sri Indah Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Wahyuni, NIM saya yaitu 20020114057. Kali ini kita mempunyai 10 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian korupsi, yang kedua ada sejarah korupsi, yang ketiga ada penyebab korupsi, yang keempat ada strategi pemberantasan korupsi, yang kelima ada hambatan, yang keenam ada pendidikan anti korupsi, yang ketujuh ada tujuan pendidikan anti korupsi, yang kedelapan ada strategi pendidikan anti korupsi di sekolah, yang kesembilan ada peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, yang terakhir ada model pendidikan anti korupsi. Poin yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corrupti. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumper yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, ataupun menyogok. Dari bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yaitu corruption, bahasa Prancis yaitu corruption, dan bahasa Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi ialah tindakan melawan hukum serta menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Arti lain dari korupsi ialah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, silahkan. Selanjutnya adalah sejarah korupsi. Korupsi dalam perspektif sejarah, indikasi lain bahwa keberadaan korupsi telah ada sejak lama disampaikan oleh Klitgaard tahun 2009, memberikan gambaran bahwa di India korupsi sudah menjadi masalah serius sejak tahun 2300 yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya cara-cara yang dilakukan oleh pejabat untuk mencuri kekayaan negara. Sedangkan di Cina, pada masa kerajaan ribuan tahun yang lalu telah menerapkan kebijakan yang disebut yang lian, yakni memberi hadiah atau insentif kepada para pejabat yang telah jujur dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam hal tersebut, Cina melakukan itu untuk menekan tindakan korupsi.
Sedangkan dalam konteks sejarah Indonesia sendiri, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17, yakni pada masa Kerajaan Mataram Islam. Korupsi tersebut diawali dengan adanya upeti. Upeti merupakan istilah yang mengandung pengertian membayar pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Dalam perkembangannya, upeti lebih banyak diartikan sebagai tribut atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan dan kemudian diserahkan kepada penguasa dengan frekuensi pembayaran yang sangat insidentil. Penyalahgunaan dalam upeti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya sebuah korupsi. Sampai dengan kehadiran VOC pada abad ke-17 dengan tujuan awal berdagang dan membawa berbagai kultur Eropa ternyata tidak membawa perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti. Paparan dan contoh korupsi dalam perspektif sejarah menunjukkan bahwa dalam dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang sudah ada sejak lama dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yakni penyebab korupsi. Penyebab korupsi terdiri atas dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sebuah individu. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan atau sistem. Perilaku korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan menyangkut beberapa hal yang bersifat multidimensi. Faktor-faktor tersebut yakni dari faktor internal maupun faktor eksternal. Sarwono memberikan gambaran bahwa tidak ada jawaban yang pasti menjadi penyebab orang-orang melakukan sebuah tindak korupsi. Tapi setidaknya ada dua hal dominan yang menyebabkan orang-orang melakukan korupsi. Yakni yang pertama, dorongan dari dalam diri sendiri atau internal individual, yakni seperti kehendak, hasrat, dan juga kemauan. Yang kedua yakni stimulus dari luar atau eksternal dari individu, seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, dan juga dorongan dari teman-temannya. Korupsi muncul karena adanya motif, opportunity, dan means. Maksudnya, korupsi itu ada karena adanya niat, peluang, dan juga sarana untuk melakukan sebuah tindak korupsi. Pandangan ini lebih banyak mempertimbangkan pada aspek psikologis dan juga kepribadian, karena melihat dari sisi kemampuan seseorang untuk menahan diri dari keinginan atau pengaruh luar. Ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi pembangunan kelembagaan. Yang kedua, strategi tindakan. Yang ketiga, strategi pencegahan. Yang keempat, strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Hambatan pemberantasan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansi tanpa memperhatikan kebutuhan nasional
secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. Yang keempat, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya kurang komitmennya manajemen atau pemerintahan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, organisasi pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi. Dalam jangka panjang, keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, tetapi juga bergantung pada aspek pendidikan. Hal ini dilaksanakan dengan adanya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Tujuan dari adanya pendidikan anti korupsi perlu dilaksanakan di lembaga pendidikan, yaitu pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pembentukan karakter anti korupsi dilakukan oleh lembaga pendidikan mengikuti perkembangan usia anak mulai dari jenjang PAUD, SD hingga ke perguruan tinggi. Pendidikan kurikulum yang dijalankan disesuaikan dengan target pembentukan yang hendak dicapai di setiap jenjang pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Kondisi ini sangat parah, tidak bisa diatasi dalam waktu sehari, 2 hari, atau dalam setahun saja, tetapi harus dilakukan bertahun-tahun, bahkan bisa jadi seumur dengan usia seseorang. Tradisi yang sudah sangat akut membudaya di masyarakat harus dipahamkan sejak dini. Maka dari itu lembaga pendidikan menaungi pendidikan anti korupsi sejak dini hingga selevel profesor doktor. Lembaga pendidikan diajarkan pendidikan anti korupsi sebagai pembelajaran seumur hidup yang perlu diberikan kepada generasi Indonesia. Bukan hanya anak-anak, tetapi orang tua juga penting mendapatkan pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Sikap-sikap tersebut diantaranya kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Bagi lembaga pendidikan mungkin membutuhkan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program-program pendidikan anti korupsi di sekolahnya. Namun, dukungan generasi di Indonesia untuk jauh dari tradisi kolonial yang sangat membudaya tersebut. Lembaga pendidikan perlu serius mengawal hal ini, menjadi contoh dan menjadi lokomotif perubahan yang cepat bagi pemutusan mata rantai tradisi buruk, yaitu korupsi. Kemudian,
dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi ialah membangun budaya anti korupsi di kalangan remaja, memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan siap menjadi agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Nah, strategi pendidikan anti korupsi di sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku anti korupsi ke dalam yang pertama, pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar pada setiap mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran yang relevan. Mata pelajaran yang relevan biasanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun, sebenarnya pendidikan anti korupsi ini dapat dimasukkan ke semua mata pelajaran yang ada. Jadi sebenarnya tidak terbatas hanya pada 3 mata pelajaran tersebut saja. Kemudian yang kedua adalah pengembangan berbagai bentuk kesiswaan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan adanya ekstrakurikuler yang di dalamnya bisa dimasukkan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga adalah pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah. Hal ini dilaksanakan dengan contohnya menanamkan perilaku jujur dan tanggung jawab di lingkungan sekolah pada seluruh warga sekolah. Berikut. Maka dari itu, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan, yaitu menjaga diri dan komunitas mahasiswa dari korupsi dan perilaku koruptif. Kemudian yang kedua yaitu membangun dan memelihara gerakan anti korupsi di kalangan sekitar. Adalah model pendidikan anti korupsi. Terdapat 4 model pendidikan anti korupsi yang dikenal oleh kalangan masyarakat. Yang pertama adalah model Klitgaard. Menurut Klitgaard, pendidikan anti korupsi dapat berlaksana dengan baik dengan syarat negara harus memiliki pemerintahan yang menegakkan peraturan perundang-undangan, yang mampu menegakkan pengawasan internal dengan ketat dan mampu membatasi diskresi atau kebebasan pejabat publik dalam mengambil keputusan sendiri. Dan ada 4 cara spesifik yang dianjurkan oleh Klitgaard untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi, yaitu diantaranya adalah mengurangi jumlah transaksi yang melebihi kewenangan pejabat publik. Terus yang kedua adalah mengurangi kesempatan atau peluang bagi pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi. Yang ketiga adalah meningkatkan akses untuk pendeteksian. Yang keempat adalah meningkatkan atau memperberat hukuman bagi para koruptor. Berikutnya adalah model pendidikan anti korupsi menurut John St. Quah. Ada 6 cara untuk lebih mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, yakni dengan cara komitmen politik yang kuat dan sikap anti korupsi. Kemudian strategi untuk pemberantasan korupsi disusun dengan benar. Kemudian lembaga anti korupsi harus anti suap. Lembaga anti korupsi harus dipisahkan dengan kepolisian. Kemudian mengurangi peluang adanya korupsi di lembaga-lembaga yang memiliki peluang besar untuk melaksanakan korupsi seperti bea cukai dan menaikkan gaji pegawai pemerintah. Nah, sedangkan kemudian ada model pembelajaran anti korupsi, pendidikan anti korupsi menurut Bank Dunia, yakni competitive private sector, political accountability, civil society participation, institutional restraints on power, dan public sector management. Nah, yang terakhir adalah Hong Kong SAR. Ini merupakan pendapat Hong Kong SAR, PAK akan menjadi efisien atau efektif apabila adanya political will dari pemerintah di segala aspek, kemudian terjaminnya integritas dan kejujuran hakim yang menangani kasus korupsi, kemudian adanya budget yang besar, pemanfaatan teknologi yang canggih, dan diikutsertakannya masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pendidikan anti korupsi
Di antara lain yaitu untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi, bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan, serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus dan sangat perlu ditanamkan sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi akan berpengaruh pada perkembangan psikologis masyarakat, utamanya bagi kehidupan bangsa Indonesia di masa depan nanti. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pendidikan anti korupsi. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam berkata-kata. Saya ucapkan terima kasih.